Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kami dengan judul Maqasid Syariah Index. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kami dari kelompok 13, perkenalkan, saya Disa Desrianti Anawula dengan ujung NIM 133 dan teman saya Fiska Anissa Nur dengan ujung NIM 135. Apa itu maqasid syariah? Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari mashad yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah yang bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam jurnal Maqasid Syariah, kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer, tulisan Musolli tahun 2018, Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun global. Bentuk-bentuk maqasid syariah. Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat ada 5 pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini adalah penjabarannya. Yang pertama, maqasid syariah untuk menjaga agama. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga jiwa. Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qisas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang membunuh diri dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, menjaga pikiran. Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Yang keempat, menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Yang kelima, menjaga harta. Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan cara jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain. Hikmah dari adanya maqasid syariah membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran kehidupan secara keseluruhan. Komponen tersebut lengkap dengan maqasid syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah. Selanjutnya, kerangka maqasid syariah. Terdapat 3 klasifikasi bidang besar maqasid syariah yang terdiri dari tadib al-fard, yaitu mendidik individu, yang kedua iqamah al-adl, yaitu menegakkan keadilan, serta yang ketiga jalb al-maslahah, yaitu mempromosikan kesejahteraan. Selanjutnya,
dari ketiga dimensi di atas, kemudian diderivasikan atau diturunkan menjadi elemen-elemen terkecil dan terukur. Berikut, simaklah penjelasan kami mengenai konsep makosid syariah indeks. Dimulai dari konsep yang pertama, yaitu ada educating individual atau pendidikan individu, di mana diturunkan ke dalam dimensi-dimensi. Dimensi yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan, dimensi yang kedua yaitu pengembangan skill baru dan perbaikan, dan dimensi yang ketiga yaitu menciptakan kesadaran terhadap perbankan syariah. Nah, dari dimensi ini diturunkan lagi ke dalam elemen-elemen. Elemen yang pertama yaitu biaya pendidikan, elemen yang kedua yaitu research, elemen yang ketiga yaitu training, dan elemen keempat yaitu publikasi. Nah, pada elemen ini terdapat beberapa variabel, yaitu diantaranya pada elemen pertama variabelnya yaitu biaya pendidikan dibagi dengan total pendapatan, dan untuk elemen research yaitu pengeluaran research dibagi dengan total pengeluaran. Kemudian untuk elemen training yaitu pengeluaran training dibagi dengan total pengeluaran. Kemudian yang terakhir publikasi yaitu pengeluaran publikasi dibagi dengan total pengeluaran. Kemudian konsep yang kedua yaitu establishing justice atau mewujudkan keadilan, di mana terbagi ke dalam 3 dimensi. Dimensi yang keempat yaitu keadilan dalam kontrak atau transaksi. Dimensi yang kelima yaitu produk dan layanan yang terjangkau, dan dimensi yang keenam yaitu penghilang ketidakadilan. Nah, dari dimensi ini juga terbagi ke dalam 3 elemen, yaitu elemen kelima yaitu bagi hasil yang adil, elemen keenam yaitu harga yang terjangkau, dan elemen yang ketujuh yaitu produk tanpa bunga. Dari elemen ini juga diturunkan beberapa variabel, yaitu variabel yang kelima adalah keuntungan dibagi dengan total pendapatan. Kemudian variabel yang keenam yaitu utang bermasalah dibagi dengan total investasi. Kemudian variabel yang ketujuh yaitu pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan. Untuk konsep yang terakhir yaitu public interest atau mendorong kesejahteraan, diturunkan ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi yang ketujuh ada keuntungan, dimensi ke-8 ada distribusi pendapatan dan kekayaan, dan dimensi yang ke-9 investasi pada sektor strategis. Kemudian diturunkan lagi ke dalam elemen-elemen. Elemen ke-8 yaitu rasio keuntungan, elemen ke-9 yaitu pendapatan personal, dan yang terakhir ada rasio investasi pada sektor real. Nah, kemudian variabel-variabelnya pada variabel ke-8 yaitu keuntungan bersih dibagi dengan total aset. Variabel ke-9 zakat dibagi pendapatan bersih, dan yang terakhir yaitu deposito investasi dibagi dengan total deposito. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.